Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa, pada sore hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah online mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Adapun materi yang kita presentasikan pada sore hari ini adalah etika, moral, dan akhlak. Dan kepada pemakala saya beri kesempatan untuk mempresentasikan judul yang saya maksud. Tafadhol, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelum itu, hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dengan teman saya yang berjudul Etika, Moral, dan Akhlak, yang terdiri oleh 3 orang. Yang pertama, Sylvia Kalbi dengan NIM 02320230090 dan Nurul Mardatila dengan NIM 023202300 dan Nur Anissa dengan NIM 02320230084. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi inti yang itu akhlak adalah 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik kebahasaan dan pendekatan terminologi peristilahan. Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu ismi masdar bentuk infinite dari kata akhlak iflan sesuai pertimbangan. Kekuasaan sulasi majid afal yuf'ilu if'alan yang berarti al-saji'ah peranggai, at-tabi'ah kelakuan, tabiat, watak dasar, al-adat adalah kebiasaan atau kelasiman, al-ma'ru'ah adalah peradaban yang baik, dan din agama. Selanjutnya, jenis-jenis akhlak. Yang pertama, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah tingkah laku terpuji yang merupakan tanda keimanan seseorang. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji ini dilahirkan dari sifat-sifat yang terpuji pula. Yang kedua, ada akhlak mazmudah. Akhlak ini adalah tingkah laku yang tercela atau perbuatan jahat yang merusak iman seseorang dan menjatuhkan martabat manusia. Yang selanjutnya ada hubungan tasawuf dengan akhlak, yaitu tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Allah dengan meninggikan diri. Hati yang suci tidak hanya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ma'rifah, menurut Sunan Al-Yusra ada 3 macam pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengetahuan awam, Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kalimat syahadat. Yang kedua, pengetahuan ulama, Allah Subhanahu wa taala menurut logika akal. Yang ketiga, pengetahuan kaum sufi, Allah Subhanahu wa taala dengan perantara hati sanubari. Yang selanjutnya, artikualisasi akhlak dalam kehidupan masyarakat. Islam merupakan agama yang santun karena dalam Islam sangat tinggi pentingnya berakhlak. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang
bersama makhluk. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seorang mengimplementasikan imam yang dimilikinya dan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam ke dalam tingkah laku sehari-hari. Yang pertama ada akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada diri sendiri, yang ketiga akhlak kepada keluarga, yang keempat akhlak kepada sesama manusia. Selanjutnya ada etika. Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya, yang menjadi ukur baik buruknya, atau dengan istilah lain, ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Selanjutnya saya persilahkan teman kelompok saya Nur Alisa untuk melanjutkan materi berikutnya. Baik, selanjutnya ada macam-macam etika. Yang pertama, etika deskriptif. Etika ini adalah etika yang berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, ada etika normatif, yaitu etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku, mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebagai cabang pemikiran filsafat, etika bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, objektivisme, yaitu berpandangan bahwa nilai kebaikan suatu tindakan bersifat objektif, terletak pada substansi itu sendiri. Paham ini melahirkan apa yang disebut paham rasionalisme dalam etika. Suatu tindakan disebut baik. Kata paham ini bukan karena kita senang melakukannya atau karena sejalan dengan kehendak masyarakat, melainkan semata keputusan rasionalisme universal yang mendesak kita untuk begitu. Yang kedua, subjektivitas, berpandangan bahwa suatu tindakan disebut baik manakala sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subjek tertentu. Subjektif ini bisa saja berupa subjektivisme kolektif, yaitu masyarakat, atau bisa saja subjek Tuhan. Selanjutnya, adapun moral. Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu mores. Artinya jamak dari kata mos yang berarti adat, kebiasaan. Di dalam Kamus Bumi Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat baik kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Selanjutnya ada perbedaan antara etika dan moral. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pekerjaan setelah nilai yang ada. Selanjutnya, perbedaan akhlak, moral, dan etika. Akhlak dapat dikatakan sebagai standar penentu Al-Quran dan hadis, sedangkan moral dapat dikatakan bersifat lokal atau khusus, dan etika dikatakan lebih bersifat teoritis atau umum. Perbedaan antara etika, moral, dan susila dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Adalah etika penilaian baik buruk berdasarkan pendapat pakar pikiran.
dan pada moral dan sila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Maka pada akhlak, ukuran yang digunakan untuk menentukan baik buruk itu adalah Al-Quran dan hadis. Kesadaran moral serta pula hubungannya dengan hati nurani yang dalam bahasa asing disebut conscience dan consistent, sehingga dalam bahasa Arab disebut dengan qalb, fuad, dan dalam kesadaran moral mengenai tiga hal, yaitu perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal. Artinya dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis. Kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan. Baik, sekian